Oke, saya share screen ya. Saya buat full screen dulu. Oke, apakah sudah berubah tampilannya? Halaman kosong bukan ya yang tampil? Di saya udah, Bu. Udah, oke. Terima kasih. Ups. Oke. Nah, kalau kita akan berbicara tentang garis dan bidang, ya. Saya nggak pakai whiteboard ya, takutnya belum di-save, keburu mati sendiri Zoom-nya, nanti nggak bisa saya share. Oke, kalau di R2, ya masih ingat ya, jika di R2, ini mungkin yang sudah dibahas di matematika dasar mungkin ya. Pada R2 kita dapat membuat persamaan garis dengan menggunakan hal-hal tertentu yang sudah kita ketahui, gitu ya. Pada dasarnya untuk membuat sebuah persamaan garis, kita perlu mengetahui mungkin yang diketahui adalah dua buah titik yang dilalui, atau biasanya kita juga dapat mengetahui misalnya asalkan kita punya satu buah titik yang dilalui, tapi ditambah dengan kemiringan garisnya ya, atau gradien. Garis. Persamaan garis di R2 pada dasarnya memiliki bentuk yang beberapa mungkin yang bentuknya sedikit berbeda-beda ya jika kita ketahui dua buah. Oke. Bentuk umum dari persamaan garis di R2 adalah AX plus BY sama dengan C. Atau ada juga yang menuliskan AX plus BY plus C sama dengan 0. Sama aja ya, ini cuma pindah-pindah ruas aja C-nya di ruas kiri atau ruas kanan. Gitu. Nah, cuma dari mana kita mendapatkan A, B, dan C-nya ini? Tuh, dari mana kita dapat A, B, dan C? Ya, nilai A, B, dan C-nya bisa kita dapatkan pertama jika kita mengetahui dua buah titik yang dilalui oleh garis, misalkan ada titik P, ini adalah X1, Y1, dan Q, ini adalah X2, Y2. Simpelnya sih kita bisa substitusikan aja ke dalam persamaan ke dalam bentuk umum persamaan garis, gantikan X-Y-nya dengan X1, Y1 dan X2, Y2, lalu eliminasi substitusi sampai didapatkan berapa nilai A, B, dan C-nya, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya yang seperti itu, oke, jadi kita bisa eliminasi, substitusi ke persamaan garis. Nah, oke, ini yang disebutnya bentuk umum ya. Terus eliminasi nanti didapat ABC-nya ya. Gitu. Nah, tapi tentu kita sudah mengetahui juga rumus lain yang dapat kita pakai untuk mengetahui persamaan garis jika kita tahu dua titik yang dilalui garis tersebut, yaitu menggunakan bentuk persamaan, saya lupa, seperti ini ya, Y min Y1 sama dengan X2 min X1 dibagi
terbalik ya, atasnya Y2 min Y1, X2 min X1 kalikan dengan X min X1. Tentu saja ini kita bisa pertukarkan ya, mana yang menjadi X dan mana yang menjadi Y-nya, tinggal tukar-tukar aja ya nanti X1, X2-nya apakah mau menjadi P-nya atau Q-nya gitu. Nah, tapi jika kita hanya mengetahui satu buah titik dan kita tahu kemiringan garisnya, kita dapat menggunakan rumus lain yang bentuknya adalah Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1 gitu ya. Oh ya, dari bentuk umum ini kita juga dapat menuliskan jadi seperti ini, Y sama dengan A min B per A X plus C gitu ya. Maaf, ini dari yang bawah sini. Dan ini akan menjadi, kita sebut sebagai gradiennya ya. Saya terbalik ya. Kalau seperti ini, pindah ke kanan harusnya A per B. Ini terbalik enggak? Rasanya enggak ya. Rumus gradien kan ini Y2 min Y1 bagi X2 min X1. Oke, seperti inilah ya. Nah, kok bisa beda-beda bentuknya ya nanti? Semua bentuk konstan yang ada di sini ya semua konstan yang ada di sini dikumpulkan ke dalam nilai C-nya gitu. Begitu juga yang ada di sini. Nah, kenapa kita bisa tahu kalau misalnya dua titik yang diketahui mah kebayang lah ya kasusnya seperti apa. Misalkan kita punya titik, kita ingin mencari tahu berapa sih persamaan garis yang melalui titik P11 dan titik Q, say 32 gitu ya. Tuh. Persamaan garisnya kayak gimana ya garis? Saya ganti warnanya. Nah, kita ketahui dua buah titik seperti apa persamaan garisnya. Ya, berarti kita cukup hitung nilainya adalah Y kurangi Y1. Misalkan ini menjadi X1 Y1 dan ini menjadi X2 Y2. Tinggal substitusi aja ya ke dalam rumus yang ini. Jadi Y dikurangi 1 sama dengan 2 min 1 dibagi 3 min 1 kalikan dengan X min 1. Jadi Y-nya sama dengan berapa nih? Y min, kok loncat? Y min 1 sama dengan 1/2 X min 1. Gitu. Kalau mau dibuat ke dalam bentuk umum, berarti dapatnya Y min setengah X berapa? Min 1 plus setengah. Jadi min setengah sama dengan 0. Gitu ya. Atau kalau mau dibuat jadi X min 2Y plus 1 sama dengan 0. Ya. Oke. Kasus yang seperti apa jika kita mengetahui satu buah titik yang dilalui oleh garis dan juga kemiringan garisnya? Biasanya sih ini kita gunakan jika kita mengetahui apakah garis tersebut sejajar atau tegak lurus dengan garis yang lain. Ya, misalnya kita punya kita ingin mencari tahu garis yang melalui titik P 1,1 tapi tegak lurus
dengan garis 2Y plus X min 5 gitu ya, sama dengan 0. Nah, berarti kemiringan garisnya gimana ya kalau tegak lurus? Berarti M1 sama dengan min 1 per M2 ya. Ya enggak? Ya, yang masih ingat dengan matematika dasar, tolong koreksi ya jika saya salah. Oke, cuma dalam hal ini berarti kita harus tahu dulu kemiringan garis yang ini berapa. Berarti kita buat ini 2Y sama dengan min X plus 5. Y-nya adalah min setengah X plus 5 per 2. Gitu ya. Jadi kita punya M2-nya adalah min setengah, M1-nya berarti 2. Gitu. Sehingga garis yang melalui P11 dan tegak lurus dengan garis ini adalah, kita masukkan ke dalam rumus ini, Y kurangi 1 sama dengan 2 kali X min 1. Kalau dibuat ke dalam bentuk umum, berarti akan kita dapatkan bentuknya 2X min Y min 2 plus 1 min 1 ya, sama dengan 0. Tolong periksa lagi cara saya menghitung ya. Kalau ada salah tolong dikoreksi. Baik, seperti itu ya. Yang mungkin ini sudah cukup banyak dibahas. Kalau sejajar gimana ya? Kalau sejajar berarti kemiringan garisnya sama gitu ya. Nah, tegak lurus kalau sejajar berarti sejajar. Nanti akan kita dapat M1 sama dengan M2. Ya. Jadi sudah cukup inilah ya, sudah cukup banyak dibahas, mungkin dari SMA juga sudah dapat. Waktu matematika dasar juga sudah tahu ya seperti apa persamaan garis di R2. Kalau persamaan bidangnya gimana? Nah, kalau persamaan bidangnya di R2 ini cukup sederhana ya, misalnya biasanya berbentuk pertidaksamaan. Harusnya saya bikin satu halaman kosong lagi ya. Sebentar, saya tambah satu halaman kosong. Kok hilang ya? Dan PowerPoint yang hang. Wah iya, sebagian hilang. Oke, apa boleh buat? Bagi yang belum selesai mencatat, mungkin nanti bisa cek rekaman aja ya. Nah, seperti apa bidang di R2? Kalau bidang di R2 ini cukup sederhana, jadi mungkin kita tidak bisa membuat yang terlalu rumit gitu ya. Misalnya kita membuat X lebih besar dari 1. Nah, ini merupakan sebuah bidang. X1 teh di mana di sinilah ya. X lebih besar dari 1 berarti yang ini. Atau misalnya bidangnya dibatasi X berada di antara 0 sampai 3 gitu. 0, 1, 2, 3. Oh, maaf, garisnya tidak putus. Seperti itu. Tentunya ini kita juga bisa membuat yang bentuknya vertikal gitu ya. Jadi nanti dalam bentuk persamaan, saya pakai warna lain. Misalnya dalam bentuk Y lebih kecil dari 2 misalnya ya. Ini satunya, ini 2-nya. Jadi kita akan dapatkan yang di arsirnya bagian bawah, bidang di bagian bawah
berapa. Kemudian misalkan Y-nya berada di antara 1 sampai 3 gitu. Ini satunya, ketiganya. Maaf gambarnya jelek. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi cukup sederhana kalau membuat bidang di R3. Kecuali misalnya mau bikin bidang dengan bentuk geometri tertentu, ya kalau lingkaran berarti pakai persamaan lingkaran. Kalau mau segitiga, ya nanti akan ada titik-titik tertentu gitu ya pembatasnya. Nah, kalau di R3 gimana ya? Oke, kalau di R2, nah mungkin kita perlu ingat kembali bahwa sebuah titik di R2 saya pakai warna lain. Sebuah titik di R2, misalkan kita punya ini, titik di R2 bentuknya gimana ya? Misalnya P1,1, ini titik gitu ya. Tapi jika kita bawa ke R3, yang koordinatnya hanya punya dua unsur seperti ini, 1,1, berarti ini adalah X-nya di depan 1, Y-nya ke samping 1. Z-nya berapa? Z-nya tidak dibatasi gitu ya, ini menjadi sebuah garis lurus. Aduh, maaf, jelek banget sih gambarnya. Apakah saya bisa undo? Oh, nggak bisa. Nah, yang tadinya berupa sebuah titik di R2, ini menjadi sebuah garis di R3. Gitu ya. Titik ini menjadi garis. Terus kalau misalnya garis di R2 jadi apa? Ya persamaan garis di R2 nanti akan menjadi bidang gitu di R3. Ya, bidang di di R2 jadi apa? Menjadi ruang atau bangun. Disebutnya apa? Bangun ya. Ruang mungkin lebih cocoknya. Gitu. Jadi kalau naik dimensi, persamaan-persamaan yang tadinya kita punya gitu ya, bentuk-bentuk koordinat yang tadinya kita punya nanti akan berubah gitu, dari yang R2 menjadi R3 itu dimensinya juga akan menaik. Seperti bagaimana kalau kita menuliskan bentuk yang seperti persamaan lingkaran di R2 nanti akan menjadi bola atau silinder di R3-nya ya, tergantung cara kita menuliskan. Ya sama seperti ini, tadinya titik menjadi garis. Jadi bayangkan yang tadinya sebuah garis di R2 gitu ya, yang tadinya bentuknya seperti ini gitu. Ini kan sebetulnya kumpulan titik-titik gitu yang tak hingga banyak ya. Ini garis L, maka nanti di R3 si garis L ini saya pakai warna lain, gimana gambarnya ya? X dan Y, oke. Ini gitu ya, ini garis L. Warna lain. Nah, garis L ini nanti akan menjadi sebuah bidang. Kenapa? Karena masing-masing titik di sini menjadi garis gitu. Jadi kita bayangkan sekumpulan garis yang seperti tegak lurus gitu ya dengan garis L ini. Makanya nanti akan menjadi bidang. Oke. Kita lihat. Bagaimana kita menuliskan persamaan bidang di R3. Nah, kalau di R2 kita kan memerlukan gradien ya untuk garis.
Nah, kalau di R3, karena kita lihat bentuknya seperti tadi ya, kita memerlukan garis-garis yang mungkin tegak lurus dengan bidang yang kita punya. Gitu. Jadi kita lihat ini ada kemiringannya gitu ya, berapa banyak miringnya. Nah, kalau di sini kita lihat garis yang tegak lurus dengan garis tersebut, dengan bidangnya, maaf. Nah, kita memerlukan yang namanya vektor normal dari bidang. Tuh. Jadi ya setara sebetulnya ya, gradien pada garis di R2 ini setara dengan vektor normal pada bidang di R3. Gitu. Nah, masalahnya adalah karena kita berbicara vektor, vektor itu kan ada arahnya ya. Arahnya bisa, dan vektor yang tegak lurus itu berarti arahnya bisa ke atasnya atau ke bawahnya gitu. Kebayang nggak sih? Misalnya kita punya garis ini, yang tegak lurusnya kemana? Ini kan ya, bisa ke sini atau bisa ke bawah. Gitu. Dan bisa digeser-geser tentunya ya. Tidak jadi masalah kalau ini L-nya. Nah, ini ada N, ini ada min N. Ya, atau mau dibalik N-nya yang ke bawah, min N-nya yang ke atas, tidak masalah ya. Nah, 10 menit lagi ya. Oke. Bagaimana cara kita mendapatkan vektor normal? Ya, kita dapat memanfaatkan hasil kali silang ya yang sudah kita bahas minggu kemarin. Jadi misalkan kita mengetahui sebuah bidang ini mengandung dua buah vektor U dan V. Gitu. Kita punya bidang B gitu ya, ini ada bidangnya, terus misalkan ini ada vektor U, terus vektor V-nya entahlah kemana gitu ya. Nah, terus kita ingin cari tahu vektor mana yang tegak lurus. Ingat bahwa kalau secara geometri, vektor ini boleh kita geser-geser ya, titik ujung dan pangkalnya, yang penting memiliki besar dan arah yang sama. Jadi, bidang B-nya gitu. Jadi nanti kita mungkin geserkan, ini V-nya jadi ke sini. Ya, terus kita apakan? Kita buat sebuah vektor yang tegak lurus gitu ya, terhadap U dan V sekaligus. Ini kita dapatkan dengan mencari cross-nya. Ya, cara hitungnya sudah kita bahas juga ya minggu kemarin, maka vektor normalnya adalah seperti ini. Vektor normalnya ada hasil cross-nya, atau mau sebaliknya, kita cross antara V dengan U, nanti kita bisa dapat negatifnya gitu ya bawahnya. Nah, jika kita sudah mengetahui vektor normal, kita dapat menuliskan persamaan bidangnya. Persamaan bidang di R3 ini ya bentuknya mirip dengan persamaan garis di R2 ya. Jadi kalau tadi kita punya bentuknya apa? AX plus BY plus C sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kurang lebih sama seperti ini. Hanya saja tadi ini C-nya kita dapatkan merupakan gabungan dari X dan Y-nya ya. X0 dan Y0-nya. Mungkin ini bentuknya mirip ke persamaan yang mana? Ya, tidak masalah ya. Nah, kurang lebih seperti ini, hanya saja sekarang ini dipisahkan antara X0, Y0, dan Z0-nya. Bentuk ini ya, yang mirip bentuk umum antara persamaan bidang di R3, mirip dengan bentuk umum persamaan garis di R2. Bedanya di sini ada X, Y, Z, gitu ya. Yang ini cuma X, Y. Gitu. Cara menuliskannya gimana? Cara menuliskannya, tinggal kita kalikan vektor normalnya dengan P0 garis yang dilalui oleh P0 V gitu ya. P0-nya ini adalah titik yang diketahui, P-nya adalah X, Y, Z-nya. Sehingga cara kita menuliskan persamaan bidang dalam bentuk ini yang disebut sebagai persamaan normal titik. Gitu ya. Kenapa? Karena ini dikalikan normal dengan titiknya.
kurang lebih mirip dengan bentuk persamaan garis di R2 jika kita ketahui gradien dan satu buah titik. Gitu ya, kemiringan garis dan satu buah titik. Nah, contohnya adalah jika kita ketahui misalkan vektor normalnya adalah 1, 2, 3, kemudian melalui titik P0 2, 0, 1 misalnya ya, seperti ini. Hati-hati, Anda sebaiknya sudah dapat membedakan mana yang menjadi titik, mana yang menjadi vektor. Jika kita menuliskan titik, ini tidak diberikan tanda sama dengan ya. Seperti ini, P0 adalah 201. Tapi jika kita menuliskan vektor, ini diberikan tanda sama dengan. Oke, hati-hati perbedaan penulisannya. Oke, tinggal menit lagi ya. Maka persamaan bidang yang melalui titik P0 dan tegak lurus dengan vektor 1, 2, 3 adalah, ini cukup kita substitusikan bentuknya seperti ini. Ini kan, ini adalah ABC-nya ya. Ini A, B, dan C-nya. Ini adalah X0, Y0, dan Z0. Langsung kita substitusikan ke persamaan yang ini, persamaan normal titiknya, dan akan kita dapatkan nilainya adalah 1 kali X min 2 ditambah 2 kali Y min 0 ditambah dengan 3 kali Z min 1 sama dengan 0. Gitu. Ini bentuk persamaan normal titiknya. Kalau mau dibuat ke dalam bentuk umum, persamaan bidang, ya tinggal kita otak-atik sedikit ya. Jadi X min 2 ditambah 2Y ditambah 3Z min 3 sama dengan 0. Atau bentuk umumnya adalah X plus 2Y plus 3Z min 5 ya, sama dengan 0. Gitu. Oke. Bisa ya mengubah dari bentuk normal titik ke dalam persamaan bidangnya. Kita lihat contoh berikutnya. Misalkan kita ketahui titiknya 3, min 1, 7, dan bidangnya tegak lurus dengan vektor 4, 2, min 5. Seperti tadi cukup kita substitusikan. Kalau kita ingin mengubah sebaliknya gimana? Dari bentuk umum ke dalam bentuk normal titik. Ingat bahwa nanti kita ini bentuknya adalah 4 kali X min X0 ditambah 2 kali Y min Y0 dikurangi 5Z min Z0. Ini sama dengan 0. Gitu ya. Terus jadinya gimana? Jadi kan kita dapat ini 4X min 4X0 ditambah 2Y min 2Y0 min 5Z min plus ya 5Z0 ini sama dengan 0. Jadi kita akan dapatkan ini adalah min 4X0 ditambah min 2Y0 plus 5Z0 sama dengan 0. Bagaimana mencari X, Y, dan Z-nya? Ya, kita bisa pakai substitusi saja ya. Berarti 5Z0 sama dengan 4X0 plus 2Y0. Z0-nya sama dengan 4/5 X0 ditambah 2/5 Y0. Jadi untuk mengembalikan ke dalam bentuk normal titik, mungkin titiknya bisa bermacam-macam juga, tergantung kita memilih X0 dan Y0-nya seperti apa. Gitu ya. Kalau yang ini mungkin gampangnya kita pilih X0-nya 5 gitu ya. Ini saya salah hitung nggak ya? Oke, kita coba substitusikan kalau di sini X0-nya 3, Y0-nya 1 ya. Betul nggak? Coba kita lihat ya,
kalau mau gampang, misalnya kita bisa pilih X0-nya adalah 5, Y0-nya juga 5, nanti didapat Z0-nya adalah berapa? 4 tambah 2 ya, 6. Coba, tolong dicek apakah saya ada salah menulis, salah menghitung. Tapi kalau di sini kita pilih X0-nya 3, Y0-nya min 1, harusnya dapat Z0-nya adalah 12/5 dikurangi 2/5. So, 2 ya. Oh, kayaknya ada yang salah ini. Salah nggak? Oh, kurang dari 1 menit. Oke. Kayaknya ada salah hitung ya. Oke, saya pikirkan dulu ya, karena ini waktunya sudah mau habis. Nanti saya coba hitung lagi sambil break. Oke, seperti ini. Bagaimana jika kita mengetahui 3 buah titik pada bidang? Ya, caranya kita dapat menggunakan eliminasi substitusi gitu ya. Kita substitusikan kepada persamaan umum bidangnya, substitusikan P1, P2, P3, kita dapat sistem persamaan linier seperti ini. Lalu kita pilih nilai T-nya mau berapa agar didapat A, B, C, dan D-nya berapa. Tuh, ini bisa banyak memang karena